Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita akan coba sepil jalan menuju ke daerah wisata di Lombok, khususnya di daerah Lombok Barat. Daerah Lombok Barat lokasinya letaknya di Sekotong. Di Sekotong itu banyak sekali tempat wisata, banyak sekali gili-gili kecil yang sangat indah pemandangannya. Nah, sekarang akan saya mulai spill. Ini adalah tugu ini sebelah kanan ini, sebentar kita lihat. Sebelah kanan ini adalah tugu Selamat Datang Mataram. Selamat Datang Mataram. Nah, bagi rekan-rekan yang hendak ke sana ke Sekotong, mau berkunjung ke Gili Kendis, Gili Gede dan lain-lain sebagainya, jika hendak ke sana, maka jalan yang Anda ambil adalah dari perbatasan Kota Mataram ini, ambil jalan ke selatan. Ya, ini ambil jalan ke selatan, jalan bypass yang menuju bandara. Ya, jalan bypass yang menuju bandara. Ambil ke kiri kalau datang dari utara. Lurus di sana nanti guys bisa temukan destinasi yang namanya Tebola. Nah, kayak gini, langsung aja lurus ke selatan sekitar kurang lebih 2,5 kilo. Sekitar 2,5 kilo. Ini adalah destinasi wisata di Mataram yang mana penduduk Lombok digunakan untuk menutup saji atau menutup makanan. Ini sejenis ini Tebola ini. Tapi ini dibikin besar dan maknanya ini adalah Tebola, bentuk daripada Tebola itu sendiri. Nah, apabila Anda temukan seperti ini, masih langsung ke selatan, lurus terus kurang lebih 2,5 kilometer. Jangan kemana-mana dulu, jangan ambil jalur kiri atau kanan, lalu lurus saja. Jalan ini juga adalah jalan menuju ke Pantai Kuta, lokasi di mana sirkuit diadakan, ya. Tapi dari sini ke Kuta kurang lebih 1,5 jam, ya. 1,5 jam jalannya sampai lokasi sangat bagus, kayak gini semua jalannya bagus. Kalau rekan-rekan yang mau wisata ke Pantai Kuta, inilah sama jalannya, tapi nanti kita bersimpang di perbatasan Tugu. Kalau ke Kuta lurus ke selatan, kalau kita ke Sekotong nanti kita ambil jalur kanan. Kalaupun ada cabang kayak gini, jangan ambil, lurus saja, ambil jalur besarnya. Karena ini jalan menuju ke kampung-kampung. Ambil jalan besarnya saja, ya. Jalannya begitu nyaman, lurus, nyaris tak ada halangan, ya. Bisa kita jalan sambil tidur. Pelan di depan itu ada tulisan Gerung Pelabuhan Lembar Peraya. Nah, Gerung Pelabuhan Lembar Peraya itu satu jalur, ya. Jalan kita menuju ke Sekotong. Itu kita ke kanan. Nanti di Tugu Masjid. Orang-orang sini bilang Tugu Sapi karena di sana di samping ada Tugu Masjid, ada juga sebelah utaranya Tugu Sapi. Tapi lebih jelasnya kita temukan nanti Tugu Masjid, ya, bundaran Tugu Masjid. Lalu kita ambil jalur kanan. Jalur kanan itu cuman satu. Nah, di depan itu udah kelihatan Tugu Masjidnya dari sini, ya. Inilah Tugu Masjid Lombok. GMS namanya. Apa? Giri Menang Square. Giri Menang Square, atau yang biasa-biasa disebut oleh masyarakat Tugu Masjid atau Tugu Sapi. Nah, ini nanti kalau guys mau lurus ke sana ke selatan itu persis tembusnya ke bandara atau ke Pantai Kuta.
Nah, ke bandara dari sini kurang lebih berapa? 1 jam. Enggak, setengah jam aja. Setengah jam di sini. Justru malah sampai Kuta bisa 1 jam Oh, iya, kalau kecepatan kalau 60 km per jam. Tapi kalau pelan-pelan ya bisa 1,5 jam. Nah, ini kalau rekan-rekan tembus ke sana, terus ke selatan itu maka tembusnya bandara dan Mandalika. Kita ambil jalur kanan ya, jalur kanan ini. Jalur kanan. Ya, di sini. Sini juga jalannya jalan besar. Kita ambil ini. Nah, ke kanan artinya nah setelah sini di Tugu ini kita ke kiri. Nah, atau jelasnya ke arah barat ya, ke arah barat. Dari Mataram dari Tugu ini ke Sekotong kurang lebih 1,5 jam. Nah, memang jalannya agak berliku-liku, cuman alhamdulillah jalannya lurus mulus kayak gini semua ya, bagus jalannya. Jadi bisa ditempuh oleh apa saja, naik motor, naik mobil, naik apapun, jalannya sampai ke tempat wisatanya bagus-bagus. Tempat wisatanya di sana itu sebenarnya pemandangan pantai itu Gili-Gili. Nanti dari pantai besar kita naik perahu seharga 250 satu perahu, bisa ditumpangi oleh 10 orang, 10 sampai 12 orang dengan bayar 250. Bisa kita tur 3 gili ya. 3 gili bisa berenang. Di sana nanti wisatanya pantai yang indah, bersih, sejuk, sunyi ya. Dan pantainya di sana itu mereka adopsi ikan. Ikan di mana ikan itu sangat jinak. Kalau kita datang dengan membawa roti, jangan lupa rekan-rekan bawa roti tawar itu ya, bawa roti tawar kemudian masukkan ke botol aqua atau botol air mineral, lubangi sedikit. Nanti kalau sudah udah ada di dalam air, maka disemprotkan roti itu, pasti ikan-ikannya itu ribuan berdatangan melilingi kita ya, menyenggol-nyenggol kita, ikan besar, ikan kecil, ikan hias. Nah, sekitar 500 meter ini sebenarnya bisa lurus ke selatan, tapi lebih enaknya jalan pintas. Sini belok kanan ya, ada pertigaan ini, pertigaan belok kanan ya. Kita belok kanan di sini. Ya, di sini kita belok kanan. Biasanya ini dilalui oleh bis-bis besar kayak begini nih. Karena ini datangnya dari pelabuhan. Jalur ini satu jalur sama pelabuhan ya, pelabuhan Lembar. Bagi rekan-rekan yang mau naik kapal pulang Surabaya ke Jakarta bisa lewat sini. Nah, bisa lewat sini. Jalannya tetap besar. Nah, dari Tugu Sapi tadi ke barat sekitar kurang lebih 1 kilo kita temukan perempatan ya, perempatan lampu merah. Nah, di sini rekan-rekan ambil jalur yang ke kanan. Nah, di sini jalur yang ke kanan ambil. Baik, kita ikuti jalur yang ke kanan pelan-pelan. Di sini sudah mulai agak banyak kendaraan berlalu lalang karena ini jalannya sudah mulai jalur pelabuhan atau jalur satu. Jadi satu jalur dilalui oleh satu jalan dilalui oleh 2 jalur. Ini langsung aja lolos ke barat, ambil jalur kanan ya. Kalau mau naik ke sana, bagi saudara-saudara yang dari luar daerah yang tidak membawa kendaraan sendiri, sekarang zaman sini udah ada Grab atau langsung saja naik travel. Ya, di sini kurang lebih sehari 500 ya, satu rombongan, satu mobil, bisa berlima naik satu travel. Atau bisa juga mengkontrak Grab sekitar 500 sampai 600 ribu per hari. Udah puas kita kemana-mana ya. Di sini masih murah transportasi ataupun makanannya masih murah, masih alami. Objek wisata di sini di Lombok ini banyak sekali dan jaraknya dekat-dekat, jarak 5 menit perjalanan bisa menemukan objek wisata yang lain. Kita bisa kunjungi satu objek wisata dibarengi oleh objek wisata yang lainnya lagi, samping-sampingnya itu banyak. Misalnya kita sekarang ke Sekotong, banyak lagi
bukan satu tempat di Sekotong itu, banyak kita kunjungi di sana, ndak habis sehari dalam suatu perjalanan ya. Jadi enak di Lombok itu. Makanya orang bilang Lombok ini surganya dunia, orang bilang masih alami. Jadi rugi kalau rekan-rekan ndak di sini bertamasya, sunnah bertamasya melihat keindahan ciptaan Allah. Ini perlu kita lebih hati-hati karena jalannya agak sedikit solid atau sedikit rame. Tapi ramenya di sini tidak serame Jakarta, tetap aja masih kita bisa ngebut sebenarnya ya, masih kosong-kosong. Tapi ini masih dianggap ya rame lah. Kalau masih ada kendaraan di depan lalu lalang dengan volume yang agak tetap, maka bisa dikategorikan rame kok di sini nih. Jadi masih kita nikmati perjalanan dengan tidak stres, tidak ada kemacetan, alhamdulillah. Walaupun ada belokan begini, ambil aja terus, karena ini jalan satu-satunya menuju ke sana. Ya jalannya agak ramai kan, jalannya agak ramai, kita perlu hati-hati di sini. Kalau ini jalan bandara juga sekaligus jalan menuju jalan kabupaten. Bukan jalan bandara, jalan pelabuhan. Sekaligus jalan kabupaten satu-satunya, sehingga agak ramai. Nah, di sini kita belok kiri kalau mau ke Lembar atau mau ke pelabuhan, lurus atau belok kanan, ada sedikit belok kiri. Nah, kita belok kiri ya. Belok kiri ke sini. Kalau mau ke sana itu ke pelabuhan. Ini kita belok kiri yang menuju ke Sekotong. Nah, di sini ke Sekotong kurang lebih 1 jam 20 menit. 1 jam lah kurang lebih ya. Ini memang jalannya sekarang masih diperbaiki ya, dalam masa perbaikan. Tapi nanti mungkin kalau rekan-rekan yang datang satu bulan 2 bulan kemudian pasti sudah baik. Sedikit aja di sini. Di depannya udah bagus. Nah, ini sudah bagus jalannya. Ini ikuti aja jalan ini. Ini jalan ini satu-satunya jalan ke Sekotong. Nggak ada jalan lain. Kita ikuti. Dan juga ada pelabuhan apa ya? Gilimas. Pelabuhan Gilimas itu pelabuhan kapal besar yang menuju ke Surabaya ya. Jakarta ada? Surabaya dan Denpasar, tapi kapal besar dia. Jadi ada 2 jalur di sana, tadi yang belok kanan, dan kalau yang kapal besar ada juga yang lewat Gilimas namanya. Ini jalannya sudah diperbaiki. Jalan di sini sudah mulai belok-belok, tetapi bagus ya, besar. Ada orang perbaiki jalan. Nah, sekitar 2 kilo dari pembelokan tadi itu, belok kiri tadi itu, kita ketemukan pertigaan. Di depannya itu ada tanjakan tinggi, ambil jalur kanan. Bisa juga laju sana, tapi sangat terjal ya, sangat tinggi. Sebaiknya rekan-rekan lewat sini, belok kanan. Belok kanan nanti bisa sepanjang jalan bisa kita lihat pemandangan nan indah. Ya, ada gunung, pemandangan laut, pantainya itu yang sepanjang jalan itu ada tempat-tempat makan ya, tempat kafe, restoran. Kalau lewat sini ya, kalau lewat tadi itu lurus nggak ada. Bahkan kita lewat gunung, lewat hutan-hutan. Kalau rekan-rekan yang mau perjalanan untuk wisata, sebaiknya ambil jalur kanan, jalur bawah ini. Jalur bawah orang sini katakan jalan menyelusuri pantai. Terus jalan dari pertigaan yang di tadi itu sebelumnya ke pembelokan ini, pertigaan ini sekitar kurang lebih 2 kilometer ya. Ambil jalur kanan, maka Anda akan menemukan jalan ini. Ikuti terus jalan ini. Ini juga jalan satu-satunya menuju jalan ke Sekotong. Kurang lebih ya 40 menit lah. 40 menit. Yang jelas dari Mataram, kalau perjalanan dari Mataram ke Sekotong itu kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Terus ambil jalur ini. Nah, tadi kalau kita lolos di pertigaan sebelumnya tadi itu, maka akan kita ketemu yang ini ya, pelabuhan. Nah, ini pelabuhan yang tadi sebenarnya. Cuman jalannya tadi agak melambung, maka kita
agak jauh. Ini pelabuhan yang tembus yang tadi lolos. Lembar. Nah, ini namanya pelabuhan Lembar. Tapi jalan yang tadi itu yang lolos. Sekarang di depannya itu ada juga nanti pelabuhan namanya Pelabuhan Gilimas. Pelabuhan khusus kapal-kapal besar, ya. Kapal-kapal besar. Ambil terus jalan ini. Nah, kita ini sekarang udah melihat sepanjang jalan itu ada pantai yang teluk, yang tidak ada ombak. Mungkin kalau tempat lain, tempat ini sudah jadikan wisata ya, karena bagus. Cuman karena di sini banyak wisata yang bagus, jadi dipilih yang paling bagus-bagus. Kalau wisatanya sini sepanjang pantai sudah jadi wisata. Airnya jernih ya. Ikan kawin pun kita lihat dari atas. Ini sepanjang jalan ada kafe-kafe, ada tempat makan ya. Jadi kalau rekan lapar di sini tidak kesulitan. Nah, sepanjang jalan ini ada tempat makan atau kafe-kafe kecil yang menyediakan segala jenis makanan dan minuman. Nah, ini yang kami maksud tadi itu pelabuhan besar atau pelabuhan Gilimas. Ya. Sebenarnya satu daratan, bukan satu tempat dengan itu, dekat dengan pelabuhan sebelumnya tadi. Ini namanya pelabuhan Gilimas. Tadi dari pelabuhan Gilimas ini langsung lurus, tidak usah masuk kecuali kalau mau ke Surabaya. Nanti rekan-rekan bisa naik di sini ke pelabuhan ini kalau mau ke Surabaya atau Jakarta. Ini dia. Ya, ini dia pintu masuk pelabuhan Gilimas. Belok aja. Nah, tinggal lurus saja ya. Lurus. Belok. Maksudnya ambil saja jalan ini. Nah, itu. Jalan ke sana seperti ini ya. Kalau udah jauh dari pelabuhan itu, maka jalan itu seperti ini, sepi, enak. Nah, ini pertemuan pertemuan antar jalan bawah dan atas. Nggak usah ambil, kalau ada pertigaan, nggak usah ambil jalan kecil, ambil jalan besar. Karena jalan besarnya ini jalan menuju ke sana. Nah, ini ada pertigaan. Pertigaan inilah tembusnya jadi jalan yang tanjakan di Lembar itu. Nah, tadi kalau kita ambil jalur atas, jalur tanjakan itu, maka kita akan ketemu di sini. Nah, seperti di sini kita tetap ambil jalur yang ke kanan. Nah, jalur yang ke kanan, pertigaan ini. Dari pelabuhan tadi itu sampai sini kurang lebih lah 5 kilo. Kurang lebih lah 5 kilo. Ambil terus lurus. Jangan mengambil jalan lain yang lebih kecil, ambillah jalur utamanya. Sekali-sekali akan kita temukan pembelokan, ada jalan, pertigaan, tetap ambil jalur utama. Seperti ini ada pertigaan, belokan, ambil jalur utama, jalur besar. Udah mau nyampe. Terus, jalan terus. Kasih lanjut. Ambil terus jalannya. Sebentar lagi akan kita nyampe. Tuh Ibu Iin. Nah, ini Sekotong. Kita sudah sampai di Kecamatan Sekotong. Ya. Ini kotanya istilahnya. Sudah kita nyampe, sekarang kita meluncur ke daerah wisatanya. Ya, inilah Desa Sekotong, sudah nyampe.